Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Filsatika. Saya dari kelas C Akuntansi dengan NIM 200502110091. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan atau elasticity of demand. Yang pertama ada pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah derajat kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Perubahan harga sangat memengaruhi jumlah barang yang diminta. Semakin elastis suatu permintaan barang, berarti jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin mudah berubah, entah naik maupun turun. Yang selanjutnya yaitu penentu elastisitas permintaan. Yang pertama adanya tersedianya barang substitusi yang terdekat, yaitu semakin banyak produk pengganti atau substitusi, permintaan akan semakin elastis. Ini disebabkan karena konsumen dapat dengan mudah berpindah ke produk substitusi jika terjadi kenaikan harga. Yang kedua yaitu kebutuhan versus kemewahan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana apabila konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya, akibatnya kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sedangkan permintaan suatu produk mewah cenderung elastis, di mana barang mewah bukanlah sebuah kebutuhan dan substitusinya bisa dicari, maka kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Ketiga, ada pasar. Elastisitas permintaan dalam segala jenis pasar bergantung pada batas-batas pasar. Pasar yang sempit cenderung elastis dibandingkan pasar yang luas, karena lebih mudah menemukan substitusi untuk barang-barang yang terdefinisi sempit. Kemudian yang keempat ada rentang waktu, yaitu semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, maka semakin elastis permintaan suatu produk. Dalam jangka pendek, kenaikan harga mungkin belum disadari konsumen, sedangkan dalam jangka panjang, konsumen telah menyadari kenaikan harga sehingga mereka akan pindah ke produk substitusi yang tersedia. Selanjutnya, ada faktor elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu memainkan barang atau ketersediaan barang. Memainkan barang atau ketersediaan barang substitusi atas suatu barang dan juga semakin tinggi tingkat kemampuan untuk mensubstitusi, maka permintaan barang tersebut semakin elastis. Yang kedua ada intensitas kebutuhan. Kebutuhan pokok bersifat inelastis, artinya semakin penting kebutuhan pokok itu semakin inelastis permintaannya. Meskipun harga naik, masyarakat tetap membutuhkan dan tetap membelinya. Yang ketiga ada pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen besar dibandingkan harga barang, permintaan akan inelastis. Dan jika pendapatan konsumen kecil dibandingkan harga, maka permintaan bersifat elastis. Selanjutnya yang keempat yaitu ada tradisi. Tradisi yaitu barang yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi untuk dipergunakan. Barang tersebut apabila harganya naik, maka orang akan tetap membelinya sehingga permintaan cenderung elastis. Selanjutnya ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan atau penawaran bersifat elastis. Lebih dari satu. Artinya, konsumen peka terhadap perubahan harga barang. Contoh barangnya, barang-barang elektronik seperti VCD, televisi, dan DVD. Yang kedua, permintaan inelastis, yaitu konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Artinya, meskipun barang naik atau turun, konsumen akan tetap membelinya. Contohnya, barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang pokok yang tidak memiliki substitusi. Yang ketiga, ada permintaan atau penawaran bersifat uniter, sama dengan 1, di mana perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang. Selanjutnya, ada permintaan atau penawaran bersifat elastis sempurna atau tak terhingga, yaitu pada harga tertentu, jumlah yang melayani konsumen mencapai tak terhingga
atau berapapun harga barang atau jasa yang tersedia akan habis oleh konsumen. Contohnya yaitu BBM atau bahan bakar minyak. Selanjutnya ada permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna, yaitu E sama dengan 0. Artinya, berapapun perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diproduksi. Contohnya, kebutuhan yang sangat penting atau kebutuhan yang sangat pokok. Selanjutnya, ada kurva elasticity of demand. Yang pertama, apabila permintaan elastis, maka kurva yang terbentuk akan berbentuk landai. Kemudian ada permintaan inelastis. Apabila permintaan inelastis, maka kurva yang terbentuk akan curam. Selanjutnya ada permintaan uniter, yaitu apabila permintaan bersifat uniter, maka kurva yang terbentuk yaitu tidak landai dan tidak curam. Selanjutnya yang keempat ada permintaan elastis sempurna. Apabila permintaan elastis sempurna, maka kurva yang terbentuk berbentuk horizontal. Yang kelima ada permintaan inelastis sempurna, yaitu apabila permintaan inelastis sempurna, maka kurva yang berbentuk vertikal. Selanjutnya yaitu rumus elasticity of demand. Rumusnya yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Keterangannya yaitu delta Q atau delta quantity merupakan perubahan jumlah permintaan, sedangkan delta P atau delta price merupakan perubahan harga mula-mula, harga barang. Price harga mula-mula, quantity artinya jumlah permintaan mula-mula, ED yaitu elastisitas permintaan. Persentase delta QD merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Persentase PD artinya persentase perubahan harga barang. Selanjutnya ada contoh soal elastisitas permintaan. Dari soal dapat diketahui bahwa delta Q-nya yaitu 4.000 dikurang harga mula-mula yaitu 1.000 per, mohon maaf, yang tadi delta Q yaitu jumlah barang dari 4.000 menjadi 1.000. Jadi 4.000 dikurang 1.000. Kemudian untuk delta P-nya atau delta price harganya yaitu dari 20.000 turun menjadi 15.000. Delta P-nya yaitu 15.000 dikurang 20.000 dikali P per Q. P itu harga mula-mulanya, di sini 20.000, dan Q jumlah barang mula-mulanya yaitu 1.000. Kemudian diperoleh hasil sama dengan min 12, artinya ED lebih dari 1. Kemudian dibuat dalam bentuk kurva. Kurvanya seperti gambar, yaitu ED lebih dari 1 atau permintaan elastis, di mana kurvanya berbentuk landai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.